Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel ini dalam segmen alur cerita film. Film yang akan aku ceritakan kali ini adalah film 44 Hari Bangkitnya Pocong dari negara tetangga yaitu Malaysia. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai teror pocong selama 44 hari karena ada sesuatu hal yang belum diselesaikan semasa hidupnya. Gimana, apakah kalian penasaran? Let's get to the movie. Di awal film, kita melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang tidur lalu terbangun karena mengira suaminya itu udah pulang. Ternyata nggak ada orang guys, tapi adanya malah pocong dan mukanya itu nggak good looking. Lalu film dimulai. Di sebuah desa ternyata sedang ada orang meninggal. Terlihat raut sedih para pemandi jenazah. Ternyata yang meninggal itu adalah Ibu Maimun. Dan ini suaminya Bu Maimun yaitu Pak Kamal. Dia sangat terpukul atas kematian istrinya. Bahkan saat Pak Ustadz tanya dia itu hanya bengong gitu kayak orang linglung. Kemudian saat dingajikan, terlihat dua orang dari ras terkuat di bumi nih guys, yaitu emak-emak sedang menggibah jenazah. Mereka adalah Timah dan Zubaidah. Kata mereka, semasa hidup, Bu Maimun itu sering ngutang ke sana kemari dan selalu bikin gara-gara sama orang-orang. Gak lama kemudian, mereka dinasehati oleh Mak Ngah, tetangga yang baik hati gitu ya. Pada malam harinya itu tiba-tiba turun hujan deras. Dikit sekali warga yang datang mengaji. Tak henti-hentinya kita melihat dua ukhti ini menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pergunjingan duniawi kepada jenazah. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seekor kucing hitam yang entah dari mana datangnya. Untung katanya. Tanpa basa-basi, kucing itu menyusuri tiap sudut rumah Bu Maimun yang mirip rumahnya Upin Ipin ini dan berujung melompati jenazah Bu Maimun sampai bangun lagi. Alhamdulillah. Tapi emangnya beneran ya? Maksudnya kalau dilompati kucing hitam itu bisa bangun lagi? Soalnya mitosnya kan gitu kan. Nah langsung dah tuh pada lari kotar-katir, kecuali Pak Kamal dan Mak Ngah. Di luar ternyata anaknya Bu Maimun sudah pulang dari Singapura. Namanya itu Ijat. Ijat ini sedih banget ngelihat emaknya kayak gitu. Ya gimana gak sedih ya kan? Kemudian ia lanjut masuk kamar dan nemu foto. Lalu ia teringat kenangan di mana Bu Maimun itu ngasih nasihat-nasihat baik sebelum Ijat ini berangkat ke Singapura. Pada malam harinya, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu guys. Nah mau dibuka kan sama si Ijat, tapi dilarang sama Mak Ngah. Sedangkan di kamarnya, Pak Kamal ini ngelihat Bu Maimun sedang ngaca sambil nangis dan minta maaf yang entah apa maksudnya. Keesokan harinya, mereka selesai memakamkan Bu Maimun. Nah saat di rumah, Ijat itu tanyakan sama Mak Ngah, kenapa nggak ada orang yang ikut pemakaman. Kemudian Mak Ngah ini cerita, kalau dulu Bu Maimun itu pernah mengaku kepemilikan tanah yang sudah dibeli oleh orang lain. Sampai orang-orang itu jengkel gitu kan, karena dia sudah mengambil hak anak yatim. Mengetahui hal tersebut, Ijat ini shock karena dulunya itu ibunya nggak kayak gitu. Nah pas pagi harinya, saat di warung, dua ukhti itu masih ngomongin soal Bu Maimun. Dimana dulunya Bu Maimun itu sempat ngelabrak orang karena dikira selingkuhan suaminya. Lalu didengar oleh Ijat. Bahkan mereka juga nagih sekalian hutang-hutangnya Bu Maimun. Kemudian pas malam hari, setelah selesai ngaji, dua ukhti ini masih ngomongin almarhumah. Akhirnya teror itu dimulai guys. Orang pertama yang dilihati oleh pocong Maimun adalah si Timah. Sedangkan Pak Kamal ini adalah orang kedua yang didatangi oleh pocong Maimun. Tapi anehnya si pocong ini nangis dan minta maaf lagi guys. Saat ngaji, sekarang Zubaidah itu akhirnya sendirian karena si Timah itu demam gegara ngelihat pocongnya Maimun tadi malam. Dan orang ketiga yang dilihatin Maimun yaitu Mak Ngah saat dia itu dianterin pulang sama Ijat. Dan saat pulang, si pocong ini ikut Ijat naik mobil. Ya mungkin capek kali ya guys, loncat-loncat terus. Pas yang harinya, Ijat itu ziarah ke makam ibunya. Dan dia ketemu penjaga makam, namanya adalah Rahim. Dan dia itu curhatkan mengenai kematian ibunya itu. Kemudian pada malam harinya, Zubaidah ini didatangi si pocong. Tapi dia nggak mau buka pintunya. Kasian banget pocongnya dikacangin. Sementara itu, si Ijat itu ngimpi kalau ternyata selama ini ibunya pasang susuk pocong buat memikat Pak Kamal.
Dimana salah satu ritualnya adalah dengan memberi makan Pak Kamal, tapi dikasih sedikit bumbu rahasia, yaitu air kencing kehidupannya Bu Maimun. Dan ternyata pocong yang selama ini berkeliaran ke rumah warga itu ada dua guys. Yang pertama adalah pocong Maimun sama pocong bawaannya dari susuknya itu. Dan pas Ijat itu bangun, dia dengar bapaknya di luar ngomong sendiri. Bapaknya bilang kalau si Maimun itu datang dan minta maaf karena udah ngasih makanan kotor gitu. Nah Ijat ini kan termenung kan, kok bisa gitu, kok bisa pas sama mimpinya, apa jangan-jangan emang bener. Semakin hari Pak Kamal ini terlihat kayak orang gak punya semangat hidup gitu, bengong mulu. Akhirnya Mak Ngah ini coba panggil Ustadz buat ngobatin Pak Kamal. Pak Kamal ini marah-marah dan bilang gak bakal maafin si Maimun karena udah ngasih makanan kotor. Ternyata ustaznya itu adalah si Rahim tadi, penjaga makam. Rahim ini memulai ritual dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta Ijat mengambilkan air minum serta jeruk nipis sebagai bagian dari ritual itu. Tapi ya berhasil guys. Nah Pak Kamal ini muntah-muntah, mungkin itu kencing kehidupannya Bu Maimun kali ya yang keluar. Lalu setelah itu dia meminta Ijat untuk memandikan ayahnya dengan air yang dicampur jeruk nipis tadi. Nah sejak saat itu Pak Kamal udah sadar dan gak sering bengong lagi. Tapi dia itu masih sering marah kalau dengar kata Maimun dan masih gak mau maafin si Maimun ini. Kali ini nih guys, perdana si Ijat diliatin pocong. Jadi pada malam harinya, tiba-tiba makanan di dapur itu berserakan dan banyak belatung gitu. Ternyata itu pertanda kedatangan pocong susuknya Maimun. Bukan hanya dia, mungkin pocongnya itu marah kali ya, karena bapaknya si Ijat itu diobati, sehingga dia juga meneror warga kampung di sana. Keesokan harinya, saat di rumah makan, banyak warga itu yang masih ngomongin teror pocong Maimun, sampai bikin Ijat ini kesel kan, dan marah-marah di kuburan emaknya. Lalu dia dinasehati sama si Rahim ini kalau ya jangan gitulah bro gitu kan juga emak lu. Kemudian malam harinya Mak Ngah ini kembali memanggil Rahim karena sepertinya ada hal yang belum selesai. Dan benar saja nih guys, di kamarnya Bu Maimun itu ditemukan susuk pocong tersebut yang selalu digunakan untuk ritual yang disimpan di bawah kursi. Dan ternyata penyebab kematian si Maimun karena dia dibawakan roti oleh Pak Kamal, yang ternyata itu adalah roti dari pisang mas, dimana pantangan susuk itu kan gak boleh makan pisang mas. Nah tapi si Pak Kamal ini kan gak tahu ya kan kalau istrinya itu ternyata pasang susuk. Ditambah lagi si Maimun itu kan punya penyakit jantung, akhirnya ya sudah bablas. Nah setelah itu Rahim ini bilang kalau pocong tersebut bakalan terus meneror sampai 44 hari. Sedangkan hari itu adalah hari ke-40 dan masih 4 hari lagi. Tapi dia menyarankan untuk membakar susuk pocong tersebut besok habis asar supaya terornya itu berhenti. Dan setelah itu dia mendatangi makam emaknya dan film selesai. So itu dia guys alur ceritanya. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini menurut kalian apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas bahwa perbuatan syirik itu dosa besar ya guys ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Buat yang suka dengan videonya silahkan diklik like-nya. Dan buat yang belum subscribe silahkan diklik subscribe di kanan bawah dekat namaku, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya dan supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan buat yang mau mutualan dengan aku di Instagram boleh banget nih @danang.irfan_, nanti aku fullback. Dan buat yang mau request untuk film selanjutnya juga boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya.